balik kepada agama Islam. Wa tani al-bulughu, yang kedua adalah balik. Wala tajibu ala sabiyyi wa sabiyatin, karena itulah salat tidak wajib atas anak-anak laki-laki, wa sabiyatin, anak-anak perempuan, lakin yu'marani biha ba'da sab'i sinina, akan tetapi setelah berusia 7 tahun hendaknya diperintahkan sholat. Diperintahkan sholat inha sholat tamyizu biha, jika sudah tamyiz. Jika usia 7 tahun belum tamyiz. Wa ila, dan jika usia 7 tahun belum tamyiz, fa ba'da tamyiz, maka setelah tamyiz. Wa yudrabani ala tarkiha ba'da kamali asri sinina. Wa yudrabani, maka dipukullah keduanya. Maka jika sudah berusia 10 tahun, maka dipukullah keduanya jika tidak mau melaksanakan sholat. Wa tsalitsu, yang nomor ketiga, al-aqlu, berakal. Fala tajibu ala majnunin, maka oleh karena itu tidak wajib atas orang-orang gila. Tidak wajib sholat atas orang-orang yang gila. Wa qaluhu, dan perkataan musannif, wa huwa haddut taklif, bahwa Islam baligh adalah dan berakal merupakan batas pengertian mukallaf. Sakitun fi badinus sahil matni, tidak terdapat pada sebagian redaksi kitab-kitab matan. Nah ini kembali Pak. Wa syaraitu wujubi sholati thalathatu asya'a, syarat-syarat wajibnya sholat yaitu ada 3 perkara. Syarat-syarat wajibnya sholat ada 3 perkara. Kemarin kita sudah menyebutkan syarat-syarat sholat ada 5 perkara. Syarat-syarat wajib sholat ada 3 perkara. Ahadwa al-islamu, yang pertama adalah Islam. Syarat wajibnya sholat adalah dia mesti harus menjadi orang Islam. No, syarat pertama. Sekarang kesimpulannya bagaimana, pertanyaannya, mafhumnya bagaimana kalau misalkan dia bukan orang Islam, dari awal, dari mulai dia lahir bukan Islam, lahirnya juga dari orang kafir. Wala tajibu sholatu alal kafiril asli, maka tidak ada kewajiban melaksanakan sholat bagi orang-orang kafir bangsa asal. Jadi asalnya dia mah orang kafir. Dari mulai kecilnya udah kafir, sampai gede, sampai tua dia tetap kafir. Itu tidak ada kewajiban. Kenapa demikian? Alasannya karena orang-orang kafir itu belum ahli kepada bukan ahli niat. Kenapa? Karena persyaratannya belum selesai. 1, yaitu mesti dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru dia berkewajiban melaksanakan sholat, dan sholatnya dianggap sah. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan dia orang kafir? Apakah dia disiksa karena meninggalkan sholat double? Siksaannya nanti di akhirat. Yang pertama karena dia meninggalkan sholatnya. Yang kedua karena dia kekafirannya. Lah, jangan dianggap sepele. Ya, 2 siksaannya. Makanya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir
Wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Apa orang musyrik? Murtad, mensekutukan Allah, menduakan Allah. Min ahlil kitab, dari ahli-ahli kitab. Jadi dari ahli-ahli kitab itu kitab yang sudah diturunkan oleh Allah kepada para anbiya. Seperti kitab Taurat di zaman Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil di zaman Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Zabur di zaman Nabi Daud alaihi salam. Dan kitab Al-Quran yaitu adalah rangkuman dari kitab-kitab sebelumnya, semuanya dikumpulkan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu diturunkan di zaman Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak, awas. Luar biasa. Makanya dihapus sepele, bukan berarti nggak disiksa karena meninggalkan sholatnya. Yang kedua karena kekafiran. Ya. Jadi double gitu sih, double. Awas. Wala tajibu qada'uha idza aslama, dan ketika orang kafir itu masuk Islam, maka dia tidak ada kewajiban untuk mengqada sholat sebelum dia masuk Islam. Misalkan ada orang kafir, dia umur 80 tahun masuk Islam. Setelah 2 hari dia masuk Islam, tiba-tiba meninggal dunia, maka dia dosa selama 80 tahun itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihitung itu dari mulai dia masuk Islam, yang 2 hari. Insyaallah kita yang dari kecil udah jadi orang Islam, bisa ngejamin nggak kita masuk husnul khotimah? Lah kagak. Tergantung kitanya. Ya, tergantung kitanya. Ya Allah, ya. Tergantung kitanya. Awas. Tapi kita yang sebagai orang Islam ketika meninggalkan sholat disengaja, wajib harus diganti, harus diqadha. Bahkan kalau meninggalkannya kita secara disengaja tanpa ada udzur, bahkan tidak boleh kita mengerjakan yang lain, kecuali yang harus diutamakan adalah melaksanakan sholat wajib. Kalau tidak disegerakan hukumnya haram. Terkecuali kalau meninggalkan sholatnya dalam keadaan kita udzur, dalam artian ketiduran atau misalnya kita lupa, maka itu boleh diperkenankan kita mengqadanya kapan saja ketika kita ada luang waktu. Namanya ikhtiar, silahkan. Tapi kalau sengaja, subhanallah, itu saking pentingnya sholat bagi orang Islam. Sholat itu, makanya di mana-mana kitab yang tentang kitab fikih pasti pertama kali yang diterangkan sholat. Kenapa? Wajibnya luar biasa. Ya. Tapi kadang-kadang kita menganggap gampang, ya, menganggap sepele. Pekerjaannya sebenarnya nggak harus ini. Ya, kalau misalkan mau gitu, sebenarnya tidak berat bagi kita. Kalau misalkan di dalam dada kita sudah keimanan udah kuat, iya. Tapi kadang-kadang kan lebih kuat kita ngangkat beban yang berat. Iya. Ngangkat semen, ngangkat batu, kuat kita. Iya. Tapi ketika kita mengangkat kedua tangan saja, kita tidak mampu untuk bertakbir, mengucapkan takbiratul susah, kita berat sekali. Kenapa? Karena dalam diri kita belum ada belum sempurna keimanannya lagi melemah. Adzan udah dikomandangkan tetap iya, yang kerja padahal adzan udah kenapa? Keimanannya patut dipertanyakan. Tapi ketika keimanannya dia udah bagus, sempurna, lah ketika sebelum adzan dia udah siap-siap. Emang lama sholat kagak Pak, paling 10 menit 15 menit itu. Iya, kita kerja dari kecil sampai tua. Ya. Sehari semalam banyakan kita dipakai sholat, tak banyakan pakai kerja. Nggak kerja lah. Apalagi yang nggak kerja kagak, sholat kagak, itu tuh pakai apa tuh? Ngelamun, mikirin utang. Utang di lamunan, bukan di lamunan, dia nyari kerjaan, dibayar itu.
Lah hutang dilamunin kapan kebayarnya? Iya. Justru kita harus usaha keras baru mencari uang bayar, selesai itu. Aduh. Itu kadang-kadang gitu, ya Allah, ya. Awas, wajib dikorban. Wa amal murtad fatajibu alaihi qadwa in ada ilal Islam. Adapun orang murtad itu di dalam pertengahannya dia masuk masuk kafir. Setelah masuk kafir agak betah di kafir balik lagi nah selama kekafiran maka mesti itu harus dikodok. Bahkan ketika istilahnya dia mati dalam kemurtadan itu jauh siksaannya lebih mengerikan daripada orang kafir yang Kenapa? Karena dia sudah mengalami Islam. Kenapa? Itu lebih mengerikan siksaannya. Ada bahasa kalau orang yang begitu itu disiksanya itu berkali-kali lipat orang kafir. Naudzubillah semua. Kalau orang kafir mah kan belum masuk Islam, wajar disiksa iya. Lah dia udah masuk Islam kalau masuk kafir. Sama dengan apa namanya? Sama dengan ini melecehkan itu. Iya. Itu. Sama menghina kepada Allah. Bermain-main. Ya Allah, naudzubillah semua. Wajib itu mah. Berapa tahun dia kemurtadannya maka itu wajib, semuanya harus dikodok. Misalkan kemurtadannya 10 tahun lah, 10 tahun kodok. Tuh. Kewajiban itu. Puasanya. Ya. Gak hilang begitu saja. Lalu bagaimana kita? Yang dulu belum sempat melaksanakan sholat lah kodok. Jangan enak-enakan kita. Lah saya kan belum tahu. Iya belum tahu dulu, sekarang kan tahu. Dulu belum tahu, sekarang udah tahu. Berarti dikodok Pak. Ini menggiliran sholat sunnah kan bukan istilahnya kita nyepelekan sholat sunnah, gencar banget ya. Punya utang Pak, karena dulu tuh utangnya bayar dulu. Jangan ngurusin kita keuntungan bati. Kalau sunnah kan bati istilah katanya iya. Lah kalau pokoknya kagak ada gimana? Gimana punya dapat dati kita? Gimana sholat sunnah kita mau diterima? Sementara kita masih punya utang. Lah kali dihapuskan dihapuskan gimana? Itu kan karena kekeliruan kita. Ya. Kenapa? Karena kita kan belajar ilmu itu bukan dari waktu tua, dari kecil harusnya. Iya. Minal mahdi ilang lahdi. Dari semenjak dewasa kita harus mulai. Perintahnya begitu. Lah kita nggak senang dengan perintah lah, berarti kita termasuk salah satu orang yang jauh daripada rahmat Allah. Ingkar dengan perintah lah, bisa kafir kita. Ya. Naudzubillah semua. Wasani al-bulughu fala tajim ala sabiyyi wa sabiyyin wa sabiyatin. Yang nomor kedua adalah syarat wajibnya sholat itu harus baligh. Baligh itu ada tiga. Kalau dinisbatkan kepada perempuan, baligh itu ada tiga. Yang pertama baligh dengan umur. Baligh dengan umur. Yang kedua baligh karena mimpi basah. Kalau perempuan, yang ketiga perempuan baligh karena dia datang bulan. Karena dia datang bulan. Itu tuh. Jadi ada tiga kalau di perempuan. Kalau di laki-laki ada dua tanda baligh itu. Ketika udah baligh dia wajib. Yang namanya baligh kalau mimpi basah itu nggak nunggu 15 tahun Pak. 9 tahun, 10 tahun bisa jadi kalau bangun sorma itu anak itu. Iya, mimpi basah. Wajib dia. Ya wajib diingetin, makanya kalau misalnya anak kita sudah balik kita panggil, baik itu perempuan ataupun laki-laki, panggil kita. Jadi kasih ini bisa pengarahan oleh kita. Sekarang mah bapak udah bebas. Bebas apa? Bebas nanggung Karena kamu sekarang udah dewasa, udah balik, udah berkewajiban melaksanakan sholat. Kalau misalkan sholat itu dilaksanakan berarti kamu dapat pahala. Kalau misalkan sholat kamu tinggalkan berarti kamu dapat dosa. Tidak ada sangkut pautnya dengan orang tua. Udah ditanggung, terkecuali masih kecil.
Itu mah kan tidak wajib melaksanakan sholat. Iya. Gitu. Kalau udah balik mah udah tanggung sendiri. Baik buruknya itu ditanggung sendiri. Awas, hati-hati. Kalau yang maka fala tajibu ala sobi, maka tidak wajib bagi bocah yang masih kecil, laki-laki atau perempuan yang masih kecil, tidak wajib melaksanakan sholat. Lalu bagaimana kalau misalkan dia melaksanakan sholat, pengen sholat, pahalanya kemana? Lah pahalanya ke orang tuanya. Misalkan ya udah disunat, wudunya udah bisa, sholat lah ke orang tuanya. Pahalanya, kebaikannya itu ke orang tua. Gimana keburukannya? Lah keburukannya ke orang tuanya juga. Itu sebelum balik. Makanya didik anak kita, maka lakin yu'maroni biha ba'da sab'i sinina, akan tetapi yu'maroni, keduanya harus diperintahkan oleh kita, oleh seorang bapak atau seorang ibu, ya, ba'da sab'i sinina, apabila sudah umur 7 tahun di sini. Tapi ina sholat tamyizu biha, apabila sudah 7 tahun udah tamyiz, Pak. Tamyiz itu bisa makan sendiri, minum sendiri, udah paham dah. Kita ajarin udah kadang-kadang 5 tahun ini orang yang pintar mah, anak yang pintar mah udah bisa 5 tahun, apalagi yang berbongsor gede ya. Kita ajarin tuh ya, supaya dia ketika menginjak dewasa balik udah udah ada keinginan, udah terbiasa ya, udah terbiasa melaksanakan sholat. Kalau sudah terbiasa melaksanakan sholat, ketika nggak sholat ada yang ketinggalan. Itu kayak kita aja nih udah tua, kalau nggak sholat kan nah, merasa ada yang hilang gitu. Nggak sholat kan merasa nggak ada yang hilang kan gitu ya. Itu beban dosa gitu maksudnya. Pokoknya sholat apa ya Allah jaga, Pak. Mau berat gimana jaga ya, jangan sampai ditinggalkan ya. Kenapa? Ibarat katanya pepatah begini, mendingan kita dipaksa untuk masuk surga daripada kita bebas melenggang masuk neraka tanpa ada hambatan. Mending gitu. Walaupun kita dikebugin tapi masuk surga mah kan enak ya. Dipaksa kita tarik sadar masuk surga, no pengen neraka. Ada yang gitu loh, kagak ada. Ada bagian-bagiannya. Yang bahasa itu ya. Uang udah ada catatan-catatannya itu Bapak. Kalau misalnya ahli surga bayarnya lemah, gak usah dipaksa. Gak usah gimana, maksudnya di dalam mengerjakan. Nah ini kan kita malas mulu. Iya, bawaannya malas sholat itu. Karena penuh tantangannya, setannya kan banyak. Makanya harus kita paksakan. Tapi bukan Allah memaksakan, bukan. Enggak ada gitu. Tetap harus kita usahakan. Nggak ada udzur di dalam sholat kecuali kita ketiduran atau lupa. Kalau kita lupa Bapak, misalnya lupa, tahu-tahu udah isya, nggak sholat maghrib, lupa, udur itu Bapak. Tinggal kodo aja kapan aja itu. Kalau udur begitu. Atau tidur misalkan, tidur habis belum lohor jam 11 tidur. Lohor bablas, asal bablas sampai maghrib baru bangun, berarti 2 tuh. Atau lu itu mau tidur, udur itu mah. Kata Paudin udah tidur aja dah. Jam 11 tidur. Tetap harus dikodok. Habis itu harus dikodok. Cuman tidak diwajibkan segera. Boleh kapan saja ketika kita ada luang waktu. Itu awas. Kalau misalnya sudah, bagaimana kalau misalkan belum tajwid? Kan ada kadang-kadang orang Pak, udah 7 tahun, udah 6 tahun, tapi kayak bayi. Iya, belum hidup gitu. Ada gitu, ada. Makan harus disuapin mulu, mana-mana harus dipangku mulu, digendong mulu. Ada gitu, ada. Kan macam-macam manusia mah. Iya. Nah itu mah kalau udah kalau belum tajwid mah udah 7 tahun tapi belum tajwid. Lah jangan dipaksa. Jangan dipaksa itu mah.
Itu nggak hidup atuh. Orangnya nggak hidup. Kalau bahasa orang Banten mah boloko. Tahu boloko? Boloko kayak gitu. Ya boloko. Nggak hidup kalau orang Bekasi nggak hidup kan. Tuh. Nah, kalau misalkan apa namanya sudah beranjak umur 10 tahun, ini kan belum apa mencapai 15 tahun nih. Mimpi ya bahasa belum. Ya. Kalau perempuan apa namanya datang bulan belum. Nah, itu berkewajiban bagi seorang bapak, seorang ibu ketika menyuruh anaknya, yaitu dia anaknya apa namanya gak mau melaksanakan sholat, maka harus dididik. Dengan apa namanya? Dengan pukulan. Pukulan yang mendidik. Apa yang dipukul? Bukan pantat, betis. Bukan kepala. Saking gede karena kepala dihantam, beledung. Tambah badar itu bocah. Iya. Kata orang tua karena jadi pukul kan badar, tambah badar itu. Makanya orang tua ngajarin ini betis. Agama itu menyarankan betis karena betis itu jauh daripada apa namanya tempat-tempat yang mematikan. Coba kepala, gue dekat banget itu, geger otak, jadi gila, bahaya. Iya. Makanya jangan pukul kepala. Pokoknya dari atas ke sini jangan. Kaki aja, dampal kaki atau tangan. Ya, tangan sini. Pakai lidi 3 diintelnya gitu. Iya. Itu makanya didik 3 kali. Tapi sekarang kan beda ya, beda ngedidiknya. Dilus sama kita. Salah. Itu sekarang. Lo dimarahin sama kita malah kabur. Iya, ngelawan dia. Kalau dulu kan kita takut. Lo baru dilihatnya sama orang tua udah takut kita. Woi, udah saat belum? Begini nih. Udah. Takut kita. Lah anak sekarang digituin sama kita, lihat apa ngajak jajan kan, gitu ngomong, nggak ada takutnya sekarang. Makanya metodenya udah beda sekarang. Yang penting anak mau sholat, ajak. Mau anak ribut di masjid, jangan diapa-apain. Emang bocah. Ini mau gualakan kadang-kadang. Itu kadang-kadang kita kan gedungnya anaknya lari-lari di masjid, jangan digalakin, biarin. Harusnya kita apa namanya arahkan. Lah, kalau bapak udah kagak ada siapa yang ngurusin? Ini katanya apa namanya lari-lari, biarin lari-lari. Yang penting jangan ini orang yang sholat ditendang. Iya. Maksudnya walaupun begitu tetap karena ada orang tuanya. Iya. Kayak diarahkan, didampingin. Gitu. Kalau itu sudah bisa didampingin ya udah. Ini bukan ada kan gitu. Saking kesalnya gitu, tenang bocah yuk. Bocah orang. Coba kalau ketahuan bapaknya dilaporin polisi lah, penjara. Main lapor-lapor baik sekarang. Kadang-kadang nafsu kita. Tantangan kita itu. Nahan sabar. Pemberian Allah yang paling apa namanya utama adalah sabar dalam menghadapi kehidupan. Sabar menghadapi keluarga, sabar menghadapi anak, sabar menghadapi keadaan, ya kehidupan kita. Nggak ada sabaran lebih utama. Pukul ya Pak ya, pukulnya tapi yang didik bukan pakai tangan, pakai lidik. Kalau dulu kita pakai kayu, aku segini nih. Itu kita mah waktu sekolahnya di SD dulu kan pakai pukul, ya segini kayu. Baris kita. Coba lihat tangan, ada kukunya enggak? Kalau ada bus, gitu kan? Loh, takut tidak? Ya rambut, pegang ini nih, pakai gunting kan, gini, nyusuk gitu. Oh, potong katanya. Nah sekarang malah ham itu, ham. Dulu begitu kita, makanya kita dulu apa namanya orangnya itu jadi itu dulu. Orang-orang terdahulu itu mau didikannya keras. Kita didik sama orang tua kalau nggak ngaji jangan masuk rumah lu.
Udah keliaran kemana tuh? Semalaman, paling nggak masuk rumah. Iya, dihukum kita. Emang udah gitu hukumnya tuh. Nanti tidurkan kita di langgar masjid. Mas, kalau udah 10 tahun mah kita didik dengan didikan yang dengan apa, dipukul dengan pukulan yang mendidih. Wasali soal aklu, yang nomor ketiga syarat wajibnya sholat itu adalah berakal, Pak. Akalnya normal. Ya, akalnya normal. Fala tajibu ala majnunin, maka tidak diwajibkan bagi orang-orang yang gila. Tuh, salah satunya yang orang yang tidak wajib sholat itu adalah orang gila. Kalau misalkan orang udah gila, berarti dia tidak wajib sholat. Tuh, berarti kalau misalkan kita nggak mau sholat, lah udah gila aja dulu. Ya, gila aja dulu. Ada orang yang nggak sholat, orang gila, marah dia, orangnya dia. Biasanya orang gila kan marah. Ya. Tuh. Wal qaulu, dan ucapan musannif bahwa adu taklif, maksudnya adu taklif itu adalah yang mukalaf. Orang yang mukalaf itu yaitu orang yang baligh dan juga orang yang berakal. Itu namanya taklif, orang yang mukalaf. Berarti apa namanya mampu mukhalafannya? Kalau misalkan orang belum ketaklif untuk melaksanakan ibadah, berarti dia tidak ada berkewajiban untuk melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena dia tidak mukalaf. Gitu. Tapi di dalam redaksi kitab matan mah itu sebagian dihilangkan itu. Yang itu. Ya. Dalam redaksi matan. Tuh. Luar biasa, Pak, ya. Penting sholat itu. 3 tuh. Besok mau lupa lagi kita ya. Apa kitabnya? 3. Iya. Lah, ditanya sama anak misalkan. Oh iya, itu makan istilahnya mencakup ke situ tuh. Kan tadi tidak selama. Apabila orang yang udah masuk Islam berarti Islam udah nyampe, nggak usah disebutin itu mah. Iya. Kalau misalkan dakwah Islam udah nyampe gitu pasti kan itu masuk Islamnya karena dakwah Islam udah nyampe, bener. Kalau misalkan apa dakwah Islam belum nyampe, belum sampai kapan ini nggak bakal masuk Islam. Oh, nggak ada istilahnya perintah, nggak ada ini, nggak ada dakwah di situ. Iya. Tidak aslam kan? Justru karena dia masuk Islam itu karena sudah sampai dakwah Islam ke dia, makanya dia mau masuk Islam. Lah kalau misalkan dia belum sampai mah dakwahnya lah gak tahu Islam dia. Sampai kapan ini dia tetap aja itu mah. Iya. Kafir. Gitu. Itu, Pak. Berarti dalam artian kita ketika sekarang kan istilahnya ada yang namanya makdur, ada yang bermakdur. Kalau misalkan yang makdur itu benar sama sekali kagak ada dakwah misalkan. Sama sekali, ini makan kita bukan makdur lagi. Dari zaman Rasulullah kan udah dakwah, udah sendiri. Dari mulai Islam berkembang sampai sekarang udah menyeluruh, Pak, di seluruh dunia. Iya, berarti bukan makdur lagi. Terkecuali kalau misalkan nggak ada sama sekali dia. Oh, nah itu makanya dimabuk. Yang itu mah dimaafkan enggak? Wong dia nggak ini interaksi dengan manusia. Iya, iya, hutan. Gitu. Ya, itu. Jadi 3 ya, 3. Ya, mudah-mudahan 3 ini bisa dihafal sama kita, bukan sekedar kita ngaji